Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hikmah setelahnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi. Suatu kaum Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, yang maha benar, tetapkan bagi mereka li khidmatihi, untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmah artinya untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi. Dan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi mereka bimahabbatihi, dengan mahabbahnya, dengan kecintaannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah mengutip satu ayat dalam surat Al-Isra. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Setiap dari mereka telah kami anugerahkan pertolongan bagi mereka dan bagi mereka min 'ata'i rabbik, dari pemberian anugerah Tuhanmu. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Dan tidaklah anugerah pemberian dari Tuhanmu itu mahzur. Mahzur itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Artinya diberikan kepada masing-masing dari mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah ingin menyampaikan adab tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya pada diri seorang hamba, pada diri seorang murid. Ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya khidmah. Khidmah itu melayani. Melayani siapa? Melayani Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dalam ketaatan terus. Dia sholat malam terus. Dia membaca Al-Quran terus. Dia sholawat terus. Dia berzikir terus. Tidak pernah putus zikirnya. Itu artinya dia adalah golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sedekah terus, membantu orang terus, mengajar terus. Itu artinya Allah tetapkan bagi dia jalan ketaatan. Dan kemudian golongan yang kedua, Allah anugerahkan kepada dia bukan dari jalan ketaatan, tapi dari jalan kecintaan. Allah memberikan kepadanya cinta. Sehingga golongan yang kedua ini berbeda dengan golongan yang pertama. Golongan yang kedua ini dia tanpa sebab. Dia dicintai oleh Allah sehingga mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjadikan di sini golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berkhidmah kepada Allah dalam ibadah, dalam kezuhudan, dalam zikir, dalam puasa, dalam membaca Al-Quran. Maka mereka adalah orang-orang yang ubad, ahli ibadah. Siapa suri tauladan mereka? Suri tauladan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu beramal, beribadah. Dicontohkan semuanya oleh Rasulullah.
Rasulullah sholatnya bagaimana, Rasulullah zikirnya bagaimana, Rasulullah membaca Al-Qur'annya bagaimana, Rasulullah bersedekahnya bagaimana, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Maka golongan yang pertama ini adalah contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan golongan yang kedua ini contohnya juga Rasulullah. Dia mewarisi kondisi batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadahnya adalah ibadah hati. Saya tidak mengatakan golongan yang kedua ini tidak sholat, tidak. Oh, sholatnya pakai hati, bukan itu. Golongan yang kedua ini tetap mengikuti syariat, tapi hatinya sudah bersih. Sehingga kemudian dia berinteraksi dengan orang tersebut kemudian ketarik dalam kondisi dia, sehingga dari orang jahat menjadi orang baik. Dari orang yang tidak mengerti agama menjadi orang yang mengerti agama. Dari orang yang tidak sholat kemudian menjadi orang yang sholat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, membimbing para sahabat ketika itu dalam segala hal? Apa yang tidak diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang tidak dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Rasulullah mencontohkan. Makan menggunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Keluar rumah, kaki kanan dulu. Doanya bagaimana? Semuanya. Bangun tidur dicontohkan oleh Rasulullah. Ingat Allah dulu, bukan ingat kamar mandi. Ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ibadahnya ibadah hati. Semuanya kalau sudah hatinya bersih, maka ini adalah golongan yang kedua. Golongan yang kedua juga mengikuti sisi batin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbedaan dari golongan yang pertama dan golongan yang kedua? Golongan yang pertama itu nampaknya itu usaha. Usaha, dia berusaha terus berusaha sampai istiqomah. Golongan yang kedua, ini Allah yang memilih mereka. Jadi memang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat Rasulullah itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang nampak secara zahir, contoh Rasulullah hijrah. Apa yang orang yang zahir-zahir seperti kita ini melihat Rasulullah ketika hijrah itu mempersiapkan. Rasulullah mempersiapkan Sayyidina Ali untuk menggantikan beliau tidur. Rasulullah mempersiapkan Sayyidina Abu Bakar yang sudah menunggu dengan ontanya untuk sembunyi di gua Thur. Itu semuanya sebab-sebab yang Rasulullah atur secara zahir. Tapi ada yang Allah yang mengaturnya. Yaitu orang yang ingin membunuh Rasulullah tidak nampak ketika Rasulullah keluar. Mereka ketiduran dan itu semuanya sebabnya yang tidak nampak. Sebabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yajtabi ilaihi mayyasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang Ia kehendaki. Memilih artinya kalau Allah sudah memilih, kira-kira butuh sebab atau tidak? Tidak butuh sebab. Allah langsung jadikan dia arif mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menemukan beberapa para ulama buta huruf tapi nulis tafsir. Muridnya ulama-ulama besar. Muridnya ulama-ulama besar. Itu banyak sekali yang seperti itu. Itu artinya Allah sudah memilih hamba tersebut untuk diangkat menjadi kekasihnya. Maka kalau sudah seperti itu tidak butuh sebab. Ya? Tidak butuh sebab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yahdi ilaihi mayyunib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yahdi, memberikan hidayah, petunjuk ilaihi kepadanya mayyunib,
orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang pertama tadi. Berusaha kembali kepada Allah sehingga kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang pertama Allah yang memilih. Allah pilih langsung jadi. Sedangkan yang pertama tadi dia mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah sehingga Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan contoh, pernah kita contohkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu Masya Allah, beliau punya buku tafsir namanya Futuhul Ghaib, membuka alam gaib. Tafsirnya seperti itu namanya, kunci pembuka alam gaib. Jadi beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari segala sisi. Masyhur, beliau terkenal termasuk dalam ilmu-ilmu logika. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Suatu ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi datang ke Baghdad kalau tidak salah. Kemudian disambut oleh orang banyak. Kemudian ada ibu-ibu tua. Dia mengatakan, siapa itu? Oh, itu imam besar, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Semua pertanyaan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala dia bisa buktikan dengan banyak bukti dan dalil. Kemudian ibu-ibu tadi menjawab, tidaklah dia dapat membuktikan keraguan-keraguan atas eksistensi Allah Subhanahu wa taala kecuali didahului dengan keraguan. Kata ibu-ibu tadi, apakah wujud Allah, eksistensinya Allah itu butuh bukti? Kata ibu tadi. Maka kita menemukan bahwa orang-orang ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, ada yang butuh bukti bahwa Allah itu ada, dan ada yang memang tidak butuh bukti. Sehingga ketika ditanya, bagaimana kamu bisa yakin kepada Allah? Mana buktinya? Dia menjawab, kurang jelas apa Allah itu ada. Allah itu sudah jelas ada dan tidak butuh bukti, karena memang ada. Saya nggak butuh bukti untuk yakin kepada Allah. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang ketika ditanya, bagaimana kamu membuktikan bahwa Allah itu ada? Lah, ini dunia ini ada, masa tidak ada penciptanya? Sehingga dia menjadikan wujud dunia ini, adanya dunia ini sebagai bukti bahwa ada penciptanya. Tapi ada yang dibalik. Memang bisa dunia yang diciptakan Allah menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Bukankah dia lebih lemah dari penciptanya? Sehingga penciptanya lebih jelas daripada dunia itu sendiri. Maka ada dua orang golongan ini cara berpikirnya sudah berbeda. Maka kita, ketika kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita mempelajari hal-hal yang jelimet itu. Membuktikan Allah itu ada, begini-begini, debat nggak selesai-selesai. Sudah selesai. Allah itu sudah ada, kita beribadah, tambah keyakinan kepada Allah. Sudah selesai. Jangan debat tentang Allah itu ada atau tidak. Karena kita berada di titik itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hikmah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menguatkan keyakinan seorang murid, seorang hamba yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita menjadi golongan yang pertama, golongan yang ingin kembali kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar ingin kembali, Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita akan istiqomah untuk melakukan ketaatan tersebut. Maka keistiqomahan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pertolongannya kepada kita, dan jangan sampai
kita memandang sebelah mata atau merendahkan orang yang sedang istiqomah melakukan ketaatan, apapun bentuk ketaatannya. Sedangkan yang kedua adalah golongan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin memberitahukan bahwa apa? Ada golongan yang kedua yang ujuk-ujuk Allah milih dia jadi kekasihnya. Dan itu tidak butuh usaha seperti sebelumnya. Nah, ini orang-orang pilihan dan contohnya banyak sekali, termasuk di dalam Al-Qur'an juga banyak sekali contohnya. Dan di dalam hadis juga banyak sekali contohnya tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai golongan dari salah satu dari dua golongan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pertolongannya untuk istiqomah melakukan ketaatan dan mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum adzan Isya, kurang lebih 5 menit lagi, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Apa tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tandanya ada perubahan dan dia tidak jatuh pada kesalahan itu lagi. Dia akan berubah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Artinya begini, tandanya lagi menurut para guru kami, jika seseorang itu, seorang hamba masih bisa menangis, maka itu artinya masih ada kebaikan di dalam hatinya. Nangis dalam kondisi apapun, selama masih bisa menangis artinya di dalam hatinya masih ada kebaikan, masih bisa diharapkan. Tandanya cuma nangis saja. Itu salah satu tanda. Artinya kalau sudah bisa nangis, masih menangis dalam kondisi apapun, apalagi dalam waktu sendiri, dia bisa menangis, itu artinya masih ada kebaikan dan harapan itu masih ada untuk diterima taubatnya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada contoh pertaubatan seperti tadi. Sahabat melakukan perzinahan, dia tahu hukum dari apa yang dia lakukan, dia menghadap kepada Rasulullah dan dia ingin dihukum sebagai bentuk pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia memberikan hak Allah. Dia tulus itu, benar-benar taubat. Akhirnya secara zahir dirajam. Semua sahabat tahu. Artinya di mata Sayyidina Umar, sahabat tersebut hina, makanya dilaknat. Tapi kemudian Rasulullah dibukakan banyak hal. Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu bahwa taubatnya itu bisa dibagikan kepada 70 orang. Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa fungsinya laknat dari Sayyidina Umar? Tidak ada fungsi lagi. Sekalipun buruk di depan manusia. Itu tanda dari taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.